Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Francisca Halesia Ida. Saya guru di SD Impres Sebar, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang ketiga di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Miur daging namaku benjer. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja. Oh iya, syukurlah sehat semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Kita semua berdiri. Sikap berdoa yang sopannya. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus lembut dan rendah hati, jadilah hati kami seperti hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bu. Terima kasih. Baik. Sebelumnya Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua, syukurlah. Nah, kita semua berdiri memulai kegiatan kita dengan lagu. Kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib Garuda Pancasila. Kalian tahu tidak? Tahu ya? Baik. Garuda Pancasila, diikuti dengan tepukan tangan. Yang semangat ya? Baik. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat hukum. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat harus makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bangga Ya, harus selalu bangga bahwa kita sebagai bagian dari negara Indonesia. Jadi kalian semua harus diwajibkan, harus tahu semua lagu-lagu wajib dari negara Indonesia. Baik. Saat ini lagi negara kita lagi terserang virus
virus yang namanya virus corona, COVID-19 atau virus corona. Nah, dalam keseharian kita harus selalu menjaga diri kita, mencegah agar diri kita jangan terkena penyakit itu, virus corona, COVID-19. Jadi, untuk mencegahnya itu kita harus menerapkan 5M untuk mencegah penularannya, dengan cara mencuci tangan, pakai sabun sesuai dengan yang ada di gambar. Sebelum masuk ke sini kita semua sudah mencuci tangan toh? Iya. Menggunakan sabun. Saat kita mencuci tangan harus menggunakan air yang Bersih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1 tentang selamatkan makhluk Hidup. Subtema 1 tumbuhan Satu. Itu pembelajaran yang Tiga. Jadi tumbuhan sahabatku, Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini ada yang pertama, muatan pelajaran IPA itu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan Hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia itu mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah berdiskusi, mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan cara perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan yang ditayangkan melalui PowerPoint dan mempelajari materi ajar, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan yang terakhir, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan kalimatnya sendiri secara rinci. Adapun materi pembelajarannya, IPA itu perkembangbiakan vegetatif tanaman di sekitar kita dan manfaatnya. Bahasa Indonesia menemukan ide pokok informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan, mengembangkannya melalui tulisan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Amatilah gambar itu. Ada berapa gambar? 4. Gambar yang pertama, amati baik-baik. Gambar 1. Tanaman apa? Padi yang terserang hama penyakit. Pintar. Yang berikut gambar yang kedua. Tanaman apa itu? Terong yang terserang penyakit juga. Gambar yang ketiga. Tanaman jagung. Kenapa? Coba lihat dalam gambar itu dia kenapa? Terserang penyakit juga. Dan gambar yang keempat isinya tentang apa? Orang yang kelaparan, mereka ada banyak orang itu baru makanannya sedikit.
Gambar 2, pohon yang terserang hama penyakit. Gambar 3 juga sama. Tanaman jagung yang terserang penyakit. Sehingga menyebabkan gambar keempat itu manusia yang kelaparan. Manusia yang kelaparan. Bagaimana cara supaya gambar yang keempat tidak terjadi? Supaya orang-orangnya itu jangan kelaparan. Caranya bagaimana? Tanaman harus diberi obat untuk mencegah penyakit. Apalagi pintar sekali nih kita. Mungkin ada pemikiran lain. Jadi supaya gambar 4 itu tidak terjadi, gambar 1, 2, dan 3 itu harus dicegah dengan cara pemberian obat. Baik secara alami maupun secara buatan agar terhindar dari hama tanaman. Baik, tanaman-tanaman yang seperti kalian lihat tadi ada tanaman padi, apalagi tadi terong, jagung, dan orang-orang yang sementara kelaparan tadi. Nah, khusus untuk tanaman itu kita bisa menikmati dalam kehidupan kita setiap hari karena mereka bisa melakukan perkembangbiakan. Nah, perhatikan gambar di depan. Perhatikan tumbuhan berikut. Gambar 1 itu tumbuhan apa itu? Bawang apa? Yang kedua? Kentang. Ketiga? Yang keempat? Pisang. Adakah kalian sudah mengetahui tanaman itu? Bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Dari keempat tanaman tadi ada apa? Bawang merah, kentang, wortel, pisang. Cara mereka berkembang biak bagaimana? Tanaman apa itu dengan umbi lapis? Iya, pintar sekali. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis. Yang berikut Berno, pisang berkembang biak dengan cara apa? Iya, pintar. Bertunas. Yang berikut wortel berkembang biak dengan cara apa? Umbi akar. Kentang umbi batang. Nah, itu cara keempat tumbuhan itu berkembang biak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan yang ada di depan itu dilakukan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami. Ada yang tahu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Atau perkembangbiakan yang terjadi tidak melalui perkawinan. Itu perkembangbiakan vegetatif. Kemudian perkembangbiakan vegetatif itu ada 2 macam. Seperti yang ada di depan itu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Salah satunya umbi lapis, umbi batang, umbi akar, bertunas, dan ada lagi. Itu cara perkembangbiakan vegetatif alami. Tahu artinya? Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya, secara alami. Kemudian perkembangbiakan gen vegetatif itu ada vegetatif buatan. Itu dengan bantuan tangan manusia yang membantu proses perkembangbiakannya. Yang
biak. Perkembangbiakan vegetatif ada yang pertama secara alami. Seperti yang kita sudah bahas bersama tadi, umbi lapis itu contohnya bawang merah. Selain bawang merah apa lagi? Bawang putih, bawang bombay, dan bunga dahlia. Umbi batang itu seperti kentang, apa lagi? Ubi jalar, itu dengan cara umbi batang. Umbi akar itu contohnya seperti wortel. Apalagi yang umbi akar? Wortel, selain wortel. Ketela pohon. Ubi kayu, kalau kita biasa sebut ubi kayu. Terus yang berikut, perkembangbiakan vegetatif alami yang terjadi dengan cara geragi atau stolon. Itu artinya batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya pegagang. Kalian tahu tidak pegagang? Dalam bahasa daerah Sika itu bilang apa itu? Kue betah. Ya. Yes. Kemudian ada stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. Yang berikut akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Yang berikut spora. Itu contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Kalian suka tidak makan sayur paku? Suka. Atau suka sekali. Nah, itu cara perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu melalui spora. Yang berikut tunas. Tunas itu adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah seperti tadi tanaman pisang, bambu, dan tebu. Kemudian tunas itu ada tunas daun, itu contohnya pada cocor bebek. Kemudian tunas yang tidak tumbuh pada batang tersebut disebut tunas adventif. Itu contohnya pada tanaman sukun. Tanaman sukun, Yang berikut perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini perhatikan, perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan tangan manusia. Dan di depan ada beberapa cara. Yang pertama dengan stek. Stek itu ada dua, ada stek batang dan stek apa lagi? Stek daun. Stek itu artinya kita memotong bagian batang tanaman yang akan dikembangbiakan itu, kemudian kita membenarkan ke dalam tanah. Contoh stek daun itu contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stek daun. Apa? Dengan cara apa? Contohnya apa? Stek daun seperti tadi. Cocor bebek itu dengan stek daun. Kalau stek batang, kita ambil bagian batangnya, sepotong bagiannya, batangnya itu kita tambah, dia akan tumbuh tunas baru. Contohnya apa? Jambu air, apa lagi? Apa? Ketela pohon, apa lagi? Ikan, tanaman katuk, tanaman katuk. Ubi kayu tadi ketela pohon. Yang kalian ambil potong batangnya, pergi tanam lagi di tempat yang baru, dia akan tumbuh
baru. Itulah yang dinamakan step Bata. Yang berikut mencangkok atau cangkok. Cangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu, Ini ada pun dia punya cara-caranya seperti di gambar ini. Ini. Itu kita ambil cabang yang berhubungan langsung dengan batang utama, kita kerat dengan ukurannya itu, kemudian kita buang kulit luarnya. Ini seperti di gambar B bagian 3 ini. Kemudian kita tutupi dengan tanah. Diikat boleh dengan plastik, boleh dengan sabut kelapa, Kemudian kita lakukan penyiraman, perawatan, Kemudian akan tumbuh akar dan kita pisahkan dan siap untuk ditanam di tempat yang baru. Ia akan tumbuh menjadi individu baru. Yang berikut tempel atau okulasi. Ada tanaman yang dapat dilakukan dengan cara tempel atau okulasi. Kemudian sambung atau enteng, itu caranya seperti yang ada di gambar. Runduk, dan yang terakhir kultur jaringan. Itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media. Yang berikut, sebelum lanjut ke pembelajaran yang berikut, ada yang ingin bertanya? Berno, mau bertanya? Tidak ya? Baik, kita lanjut ke bagian yang berikut. Kalian akan membacakan teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, yang nantinya ada di buku siswa, dan juga ada di tayangan yang ada di depan. Kemudian kalian akan mencari ide utama atau ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan tersebut. Dia memuat 5 paragraf. Ini bacaannya. Tumbuhan sumber kehidupan. Setelah itu kalian akan menentukan ide pokoknya seperti yang ada di tampilan depan ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan diskusi, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke kegiatan kita yang berikut, yaitu diskusi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ke diskusi, kita semua coba aja kalian berdiri, Kita nyanyi dulu biar semangat, Kita nyanyi lagu apa? Kalian mau lagu apa? Selamat pagi saja, Ya. Baik, tahu tidak? Tahu. Selamat pagi dengan tepuk Tangan. Selamat pagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, penuh semangat. Selamat siang,
Nah, silakan kerja secara kelompok. Kenapa? Ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan menyampaikan hasil diskusi dari perwakilan setiap kelompok. Satu orang menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kelompok 2 silakan. Baik, kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu harapkan kalian kelompok lain 1 dan 3 juga kelompok 2 yang ada di situ, tolong perhatikan dengan baik ya, simak secara baik. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya mau melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nomor 2. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nomor 1. Bawang merah, cara berkembang biak umbi lapis. 2. Bawang bombay, cara berkembang biak umbi akar. 3. Bawang putih, cara berkembang biak umbi lapis. 4. Pisang, cara berkembang biak bertunas. 5. Cocor bebek, cara berkembang biak stek daun. 6. Pegagan, cara berkembang biak rizoma. 7. Kentang, cara berkembang biak umbi batang. Cara berkembang biak secara vegetatif adalah cara berkembang biak satu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih atas hasil laporan kami. Silakan dulu. Baik, itu hasil diskusi kelompok mereka. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan, perbaikan? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut dengan kegiatan yang berikut. Dari hasil diskusi kelompok kalian yang sudah dilaporkan tadi, Ibu mau menanggapi sedikit, meluruskan sedikit ya. Nah, perhatikan di depan paragraf 1, ide pokok. Kalian tahu tidak ide pokok? Tahu ya? Ide pokok itu adalah gagasan pokok, gagasan utama
disediakan pada tumbuhan. Awal tadi itu kita sudah membahas ya. Jadi perhatikan di gambar itu bawang merah, bawang bombay dan bawang putih itu berkembang biak dengan cara apa? Lapis. Semua benar ya. Yang berikut kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian soal evaluasi. Baik. Sudah selesai ya? Baik, dikumpul. Sudah yang di sini? Baik. Pertemuan kali berikut kita bahas di tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran tema 1, pembelajaran 4. Hari ini kita sudah belajar di pembelajaran yang ke-3. Jadi yang kalian ada punya buku di rumah, silakan belajar di rumah dan juga bersama dengan orang tua kalian ya, untuk mendiskusikan materi-materi yang mungkin kalian belum paham. Baik, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu dulu. Lagu daerah kita punya ya, daerah Sika. Boleh Oina Nona, tahu tidak? Tahu ya? Dengan tepuk tangan ya. Semua harus semangat. Atau ada yang tidak bisa? Bisa. Ole Oina Nona, tinggi sekali. Ole Oina Nona, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Satu orang mengantar kita dalam doa. Siap berdiri.